Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selama masa pandemi, berbagai kalangan semakin bergantung pada internet. Di sektor pendidikan, internet mendukung kegiatan belajar mengajar meskipun mahasiswa dan dosen tidak dapat bertatap muka. Tidak dipungkiri, institusi pendidikan tinggi memiliki andil terhadap meningkatnya penggunaan internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 mencapai lebih dari 196 juta jiwa. Sayangnya, tidak banyak yang menyadari bahwa penggunaan internet berhubungan langsung dengan produksi jejak karbon digital. Semakin tinggi penggunaan internet, semakin besar pula jejak karbon yang dihasilkan. Hal ini berdampak buruk terhadap perubahan iklim di muka bumi. Jejak karbon digital merupakan karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas penggunaan internet. Tingginya jejak karbon digital merupakan dampak dari aktivitas pusat data yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Secara global, penggunaan internet juga telah memproduksi sekitar 28 hingga 63 gram CO2 per gigabyte-nya. Sedangkan, total daya listrik yang dikonsumsi oleh pusat data menyumbang 1% dari permintaan energi global. Riset terbaru menyatakan bahwa carbon footprint yang dihasilkan dari kegiatan belajar online pada tahun 2020 mencapai 66%. Setiap jamnya, aktivitas konferensi video menyumbang emisi karbon 150 hingga 1000 gram CO2 dari konsumsi energi fosil batubara. Apabila perguruan tinggi hanya berdiam diri, dampak perubahan iklim akan semakin buruk. Dan inilah saatnya perguruan tinggi ambil bagian mengurangi jejak karbon digital yang dihasilkan. 3 strategi Unika Sugio Pranoto dalam mengurangi jejak karbon digital. Strategi pertama adalah peluncuran Unika Go Screen yang merupakan fitur submenu dari website unika.ac.id. Jejak karbon yang dihasilkan dari semua bentuk aktivitas daring Civitas Akademika melalui akun email unika.ac.id akan dihitung menggunakan fitur Carbon Footprint Calculator. Akumulasi jejak karbon tersebut akan ditampilkan di halaman microsite Unika Go Screen. Selanjutnya, sebagai bentuk kompensasi atas jejak karbon yang dihasilkan, Unika melaksanakan kegiatan penanaman pohon di wilayah desa binaan. Program reboisasi ini merupakan aksi nyata Unika untuk mengurangi jejak karbon digital. Tidak hanya itu, pengunjung Unika Go Screen juga dapat mengakses informasi tentang apa itu jejak karbon digital dan progres program reboisasi yang dilakukan oleh Unika Sugio Pranoto. Langkah konkret kedua yang dilakukan Unika untuk mengurangi produksi jejak karbon digital adalah dengan menerapkan metode asynchronous learning. Model pembelajaran ini menekankan partisipasi aktif dan kemandirian mahasiswa dalam menempuh satu mata kuliah. Metode asynchronous learning telah diadopsi oleh mata kuliah pendidikan Pancasila. Melalui online unika.ac.id, mahasiswa dapat menentukan waktu belajar mereka sendiri dan menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Metode asynchronous learning sangat memungkinkan diterapkan pada mata kuliah lain. Apabila itu terjadi, akan berdampak pada pengurangan aktivitas digital seperti virtual meeting secara signifikan. Strategi ketiga adalah penerapan model hybrid learning. Model ini mengkombinasikan metode pembelajaran jarak jauh dengan metode tatap muka. Melalui hybrid learning, produksi jejak karbon digital dari aktivitas daring Unika Sugio Pranoto diharapkan dapat semakin berkurang. Apabila diadakan sistem hybrid learning, akan ada 2 tipe pembelajaran yang diterapkan di Unika, yaitu pembatasan kuliah tatap muka dengan penerapan sejumlah prosedur protokol kesehatan dan e-learning melalui super cyber. Kami mungkin tidak dapat menghilangkan jejak karbon digital kami, tapi kami dapat berusaha untuk meminimalisir dan mengganti kerusakan yang telah kami lakukan.